Salam teman-teman guru sekolah minggu. Ketemu dengan saya, Mavis Webu, dalam acara Lokakarya Mini Bahan Sekolah Minggu Bahasa Melayu Papua. Guru-guru sekolah minggu, ketong dari tim penerjemah Alkitab Bahasa Melayu Papua, ketong su bikin bahan sekolah minggu dalam Bahasa Melayu Papua dan bagaimana dipucara pakai. Teman-teman dong perlu tahu, ketong tim sudah buat lokakarya 4 kali di 4 tempat. Terus yang ikut lokakarya itu ada 6 denominasi gereja yang ikut di dalam kegiatan lokakarya itu. Teman-teman guru-guru sekolah minggu yang ikut lokakarya itu dong rasa senang sekali ikut lokakarya. Terus senang sekali ada bahan sekolah minggu yang ketong su bikin dalam Bahasa Melayu Papua. Tapi dengan situasi sekarang ini ada virus corona, itu bikin sampai ketong tim ambil keputusan untuk mau bikin lokakarya mini dalam bentuk video. Itu yang ketong bikin sekarang. Iyo, sekarang teman-teman ketong akan lihat bagaimana cara pakai buku panduan yang ketong su bikin dalam Bahasa Melayu Papua. Shalom guru-guru sekolah minggu. Sapu nama Kakak Mariam Yoku. Sekarang saya mau kasih tahu bagaimana cara pakai buku panduan atau buku pelajaran sekolah minggu Bahasa Melayu Papua untuk guru. Apa saja yang harus guru-guru kasih siap untuk ajar anak-anak? Pertama, guru-guru harus kasih siap cerita yang mau kasih cerita ke anak-anak. Guru-guru harus baca baik-baik cerita dari pertama sampai terakhir. Guru-guru harus hafal cerita itu biar bisa cerita dengan baik ke anak-anak. Habis itu, guru-guru harus tahu apa tujuan guru-guru cerita itu ke anak-anak. Habis itu, guru-guru yang mau mengajar anak-anak kecil bisa lihat di sini apa saja yang mau kasih siap untuk anak kecil. Atau guru-guru yang mau mengajar anak-anak besar bisa lihat di sini apa saja yang mau dikasih siap kreativitas untuk anak-anak besar. Waktu untuk mengajar itu ada 60 menit, mulai dari pertama masuk sampai dengan 2 penutup. Yang pertama, guru-guru pakai pertanyaan-pertanyaan untuk buat anak-anak hafal cerita yang sudah cerita di minggu kemarin. Habis itu, 5 menit berikut, guru-guru pakai pertanyaan-pertanyaan untuk arahkan pikiran anak-anak untuk mengerti atau bawa anak-anak punya pikiran untuk tahu cerita yang akan guru-guru cerita ke anak-anak. 5 menit berikut, guru-guru bisa baca cerita yang sudah dikasih siap. Habis itu, 5 menit berikut, guru-guru bisa pakai pertanyaan untuk tanya ke anak-anak, apakah dong hafal dengan cerita yang tadi guru-guru sudah cerita ke anak-anak. 10 menit berikut, guru-guru bisa pakai pertanyaan lagi untuk ulang cerita yang tadi guru-guru sudah kasih cerita ke anak-anak supaya anak-anak bisa lebih hafal. Habis itu, 15 menit berikut, guru-guru bisa pakai seperti permainan ke anak-anak dengan cerita yang tadi guru-guru sudah sampaikan. Habis itu, guru-guru bisa kasih kesimpulan ke anak-anak apa tujuan dari cerita yang sudah guru-guru kasih tahu ke anak-anak. Setelah itu, 5 menit berikut, guru-guru bisa kasih ayat hafalan ke anak-anak. Seperti ini dia punya contoh. Ada juga dia punya lagu. Bisa pakai lagu atau bisa pakai seperti ini biar anak-anak bisa hafal ayat hafalan dengan baik. Habis itu,
Anak-anak bisa buat kreativitas dengan waktu 15 menit. Setelah anak-anak bikin kreativitas, guru-guru bisa tutup dengan doa dan selesai sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ketong semua. Dah. Kembali lagi dengan Kak Mavis di sini. Bagaimana teman-teman guru sekolah minggu? Tadi pasti teman-teman dong lihat bagaimana cara pakai buku panduan dalam bahasa Melayu Papua. Sekarang kita akan lihat bagaimana dia cara pakai buku cerita. Sebentar, satu teman satu dia akan kasih tunjuk bagaimana dia cara cerita dalam bahasa Melayu Papua. Ayo, tong lihat sama-sama. Halo teman-teman guru-guru sekolah minggu, ketemu dengan saya nama Yos. Saya mau kasih tunjuk bagaimana cara kita pakai buku cerita. Dosa kasih pisah manusia dari Tuhan. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, dan dua jaga dan urus taman yang full dengan semua binatang. Satu hari begini, ular dia ketemu dengan Hawa. Ular dia bilang, betulkah Tuhan larang kita makan buah-buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini? Hawa bilang, tong bisa makan buah-buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini. Tapi tong tidak boleh makan buah dari pohon yang tumbuh di tengah-tengah taman ini. Karena kalau tong makan, nanti tong mati. Tapi ular dia bilang, kamu tak akan mati. Tuhan tuh dia tahu, kalau kamu makan buah itu, kamu bisa sama kayak Tuhan dia. Tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Hawa dia lihat buah dari pohon itu, buah itu macam enak sekali. Jadi Hawa dia ambil buah itu, terus dia makan. Terus Hawa dia juga kasih buah itu sama dia paitua Adam. Terus Adam juga makan buah itu. Langsung habis dong dua makan buah itu, dong dua tahu kalau dong dua tak pakai pakaian. Jadi dong dua ambil daun-daun untuk pakai pele dong dua pu badan. Pas sore begini, dong dua dengar Tuhan ada jalan di taman itu. Jadi dong dua sembunyi di pohon-pohon. Tapi Tuhan tetap panggil Adam. Tuhan panggil begini, Adam, Adam, kau di mana? Tuhan tanya sama Adam, Adam kau semakan buah yang salarang kah? Terus Adam dikasih tahu semua yang sejadi. Terus Tuhan bilang sama ular, ular, saya hukum kau karena kau setipu manusia. Mulai sekarang kau jalan dan kau perut. Baru kau makan debu terus selama kau hidup. Terus Tuhan bilang sama Hawa, Hawa, waktu kau hamil, terus waktu kau mau melahirkan, saya tambah kau sakit, jadi nanti kau sakit sekali. Habis itu Tuhan bilang sama Adam, Adam, kau sebuat dosa karena telah dengar apa yang saya suruh, jadi kau harus kerja keras selama kau hidup. Kerja keras urus tanah nih, supaya tanah nih dia kasih hasil buat kau makan. Baru Tuhan usir manusia dari Taman Eden. Terus Tuhan suruh dong kerja keras sampai kas keluar keringat urus tanah. Jadi begitu sudah.
bagaimana sampai manusia berdosa. Iya, jadi begitu sudah dia cara pakai buku cerita. Terima kasih, Tuhan Yesus kasih berkat untuk tong semua. Halo guru-guru sekolah minggu. Bagaimana? Tadi teman-teman dong sudah lihat cara cerita dalam bahasa Melayu Papua. Seru kah tidak? Pasti seru. Saya percaya seru. Kalau kakak-kakak pengasuh dong kasih tunjuk cerita itu, bawa cerita ke anak-anak sekolah minggu, pasti anak-anak rasa itu cerita seru sekali. Karena dalam tempo bahasa Melayu Papua. Guru-guru sekolah minggu di dalam buku panduan untuk guru sekolah minggu di situ lengkap sekali. Tadi ada bagaimana penjelasan, cara pakai di dalam buku panduan, terus bagaimana cara cerita. Di dalam buku panduan itu juga ada kreativitas, ada macam-macam kreativitas. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara bikin satu kreativitas di satu cerita yang ada di dalam buku panduan. Ayo, kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman guru sekolah minggu. Saya Kak Christine, saya Kak Justin. Tadi sudah dengar cerita, sekarang tong mau bikin depo kreativitas. Tong mau bikin ular kertas. Depo alat dan bahan yang harus tong kasih siap. Kertas warna, gunting, pensil, penggaris, pensil warna, lem. Ya, untuk langkah yang pertama, kita fotokopi kertas yang ini ada di dalam buku panduan guru sekolah minggu. Yang pertama, kita kasih warna gambar kepala dengan ekor ular yang ada di kertas. Kita kasih warna dia seperti begini. Di sini ada warna biru, ada warna hijau. Jadi nanti dari kakak dong saja mau kasih warna apa. Habis kita kasih warna, kita gunting tapisa. Kita gunting tapisa, gunting gambar tapisa seperti begini. Jadi nanti masing-masing anak nanti dapat satu pasang kepala dengan ekor. Sekarang kita mau bikin depo badan. Kita garis. Depo cara bikin, kita garis kertas, terus gunting jadi 2. Nanti dia jadi seperti begini. Satu anak dapat 2 kertas ini. Habis itu kita lem. Kita lem seperti begini. Di ujung-ujung. Jadi bentuk L. Habis lem bentuk L seperti begini, kita lipat-lipat kertas seperti begini. Jadi nanti yang di bawah duluan kita lipat seperti begini. Lipat selang-seling. Lipat terus sampai di bagian ujung. Terus kita lem bagian ujung. Nanti dia seperti begini. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Kita lem. Kalau sudah jadi seperti begini, kita gosok lem di ekor dengan kepala yang tadi itu di garis putus-putus, kita lem di situ. Kita gosok lem di garis putus-putus seperti begini. Terus kita tempel di depo ujung-ujung seperti begini. Seperti begini, terus di sebelah lagi seperti begini. Nah, dia pun jadi seperti begini. Jadi seperti begini. Jadi begitu teman-teman dia cara bikin. Tuhan kasih berkat buat ketemu semua. Dadah. Iyo, itu sudah teman-teman guru sekolah minggu, ketong bahan sekolah minggu yang ketong bikin dalam bahasa Melayu Papua.
Ketong tim penerjemah Alkitab Bahasa Melayu Papua akan selalu berdoa untuk teman-teman guru sekolah minggu dorang, supaya ketika teman-teman dong punya dapat bahan ini, teman-teman dong bisa pakai itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saya percaya anak-anak sekolah minggu akan diberkati luar biasa. Ketong tim penerjemah Alkitab juga selalu siap untuk kasih pelatihan lokakarya ke beberapa denominasi gereja yang ada di Papua untuk bagi bahan-bahan yang ketong sudah bikin dalam bahasa Melayu Papua. Ketong percaya bahan ini akan jadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Papua. Begitu saja teman-teman. Kalau teman-teman dong mau hubungi ketong, sebentar ketong akan kasih tunjuk ketong nomor kontak. Teman-teman dong bisa hubungi ketong lewat nomor kontak itu. Iyo, itu sudah ketong lokakarya mini bahan sekolah minggu dalam bahasa Melayu Papua. Salam. Thank you.